Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dan kreatif, selamat datang di pembelajaran seni budaya dan prakarya. Kali ini kita akan memasuki dunia patung, tepatnya seni patung. Seni yang penuh ekspresi dan keindahan. Apa itu patung? Mengapa patung bisa menjadi bagian penting dari budaya kita? Dan bagaimana cara memahami nilai estetika dalam sebuah karya patung? Daripada penasaran, yuk kita jelajahi bersama materi patung berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Guru akan menyampaikan materi yang untuk pertama kalinya daring di tahun ajaran ini, yaitu SBDP kelas 6 tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai, kita akan belajar tentang memahami patung. Dulu di kelas 5 pasti sudah pernah ya ada di semester pertama. Saat itu mari kita ulang dan kita perdalam kembali di kelas 6 ini. Oke, kita mulai dengan pengertian patung. Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Bisa berupa teknik pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Nah, ya kan, mungkin anak-anak sudah ada gambaran sebelumnya di kelas 5 pernah buat patung dari koran kalau nggak salah ya. Nanti bisa diekspresikan di sini. Kemudian fungsi patung itu sendiri secara umum, patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan yang pembuatannya, patung ada 6 macam, yaitu ada patung religi, dia sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Ada patung monumen untuk mempertinggi jasa seseorang, kelompok atau peristiwa bersejarah. Ada juga patung arsitektur, yaitu patung yang aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Ada pula patung seni anak-anak, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Ada pula patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Nah, bisa anak-anak cermati kembali berdasarkan slide yang Ibu perlihatkan ya. Nah, ini. Nah, oke. Nanti dari ini kita berlanjut ke media seni patung. Media seni patung adalah berupa bahan, alat, dan teknik yang diperlukan dalam membuat seni patung. Nah, bahannya, bahan dari seni patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bahan lunak. Nah, yang dimaksud dengan bahan lunak itu apa anak-anak? Material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya ada tanah liat, ada lilin, ada sabun, bisa juga pakai plastisin. Tuh. Kemudian ada bahan sedang. Bahan sedang yang artinya itu dia tidak lunak dan tidak keras. Contohnya ada kayu waru, ada kayu sangan, itu yang dari kayu ya, kayu randu atau kayu mahuni. Kemudian ada lagi yang berbahan keras, dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokling, ada kayu ulin. Ada juga dari batuan padas ya, antaranya ada batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Selain bahan-bahan tersebut, masih ada bahan yang dapat dipergunakan untuk membuat patung, yaitu
semen, pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan masih banyak lagi. Mungkin anak-anak punya gambaran bisa dari apa aja yang ada di sekitar anak-anak ya, yang kemungkinan bisa dijadikan bahan untuk pembuatan patung. Kemudian ada juga alat yang dibutuhkan dalam pembuatan patung. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan tekniknya ya anak-anak yang digunakan. Misalnya yang pertama, putsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Nah, ada juga meja putar, adalah meja untuk membuat patung dalam dan padat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk mempermudah dalam mengontrol bentuk dari berbagai arahan. Ada juga pahat, biasanya itu bisa pakai pukul, yang biasanya dipahatkan di batu bisa, di kayu juga bisa. Ada juga palu sebagai alat pemukulnya. Kemudian ada juga cetakan yang berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. Ada juga sendok adukan lah, berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Nah, anak-anak, teknik pembuatan patung itu juga ada macam-macam, ada 4. Di antaranya itu teknik membentuk. Membuat patung dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah tanah liat, semen, dan gips ya anak-anak. Ada juga teknik merakit. Nah, merakit hampir sama dengan membentuk, namun biasanya terdiri atas bagian-bagian merupakan beberapa potongan atau barang lepasan. Patung disusun atau dibentuk dengan cara mengelem, mengelas sesuai dengan bahannya. Bahan yang digunakan antara lain potongan karton bisa, kayu, dan komponen besi biasanya ya anak-anak. Kemudian teknik memahat, mengurangi bahan atau bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, menggores, mencukil, dan sebagainya. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan keras seperti kayu, batu, gips yang telah mengeras ya anak-anak. Kemudian teknik memblutsir, mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan lunak seperti lilin, sabun, gips, juga bisa mungkin kalau plastisin itu bentuknya tidak perlu pakai alat ya, mungkin dari menggunakan tangan anak-anak bisa. Oke, selanjutnya ada teknik mencetak. Nah, teknik ini diawali dengan membuat modelnya dulu. Setelah model sudah jadi alat pembentuk cetakannya, kemudian barulah cetakan diisi dengan bahan pembuat patung. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah logam, fiberglass, karet, kaca, dan bahan-bahan lain yang dapat dicairkan dan mengeras kembali. Jadi bisa mencair dan dapat dicairkan, nanti bisa dia mengeras kembali gitu ya anak-anak. Teknik menempa. Nah, membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul-mukul bahan tersebut hingga membentuk objek yang diinginkan. Agar lebih mudah dibentuk, logam dapat dipanaskan terlebih dahulu. Begitu ya anak-anak. Nah, karena sudah sedikit materi yang Bu Guru sampaikan, mungkin nanti anak-anak bisa memperdalam materi tersebut di buku LKS tema 1 subtema 1, ada di halaman 13 sampai halaman 30 ya, yang SPDP nanti boleh diperdalam di situ ya anak-anak. Nah, untuk Bu Vita mengevaluasi hasil belajar kalian, boleh dari materi yang Bu Vita sampaikan tadi, anak-anak rangkum dalam buku tulis, boleh. Kemudian setelah selesai, nanti kalian coba untuk mengerjakan
pada buku LKS lembar kerja siswa pada halaman 40 sampai 41 ya anak-anak. Nah, kemudian untuk soal ROM 1 cukup jawabannya saja. Untuk soal ROM 2 dan ROM 3 ditulis dulu terlebih dahulu tuh soalnya, kemudian baru dijawab. Nah, jawaban anak-anak Bu Vita tunggu sampai pukul 5 sore ya. Jangan lupa wajib nih sertakan nama, nomor urut atau nomor absen, hari dan tanggal pengerjaan, serta mata pelajaran apa yang kalian kerjakan. Nah, hasil kalian itu nanti dikirim ke nomor teleponnya Bu Vita, oke? Selamat mengerjakan, semoga sukses. Kita bertemu kembali di video pembelajaran atau di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua semakin memahami makna dan keindahan seni karya patung. Jangan lupa terus berlatih dan mengekspresikan kreativitas kalian melalui seni. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.